Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 12. Mendadak terdengar desir angin yang amat keras sampai salju-salju beterbangan dan dari tempat yang agak tinggi itu tampak air laut dari jauh bergelombang besar. Lulu dan Han Han memandang ke arah laut sambil melindungi muka dari hantaman salju tipis yang terbawa angin. Keduanya teringat akan peristiwa 3 tahun yang lalu ketika mereka diombang-ambingkan perahu yang menjadi permainan badai. Angin cepat sekali berubah makin membesar dan suaranya berdesir menakutkan. Agaknya badai akan mengamuk lagi, kata Han Han, dan biarpun mereka tidak perlu mengkhawatirkan badai karena sekarang berada di tengah pulau es, namun teringat akan pengalamannya 3 tahun yang lalu, Lulu merasa ngeri juga. Mendadak beruang es itu mengeluarkan bunyi pekik yang belum pernah mereka dengar selama ini. Pekik ini seperti suara yang mengandung kecemasan dan tiba-tiba Han Han dan Lulu terkejut karena binatang besar itu telah menyambar tangan mereka dan menarik mereka memasuki istana. Paman beruang, bukan waktunya untuk main-main. Lulu berusaha untuk merenggutkan tangannya. Dia tidak main-main, Lulu. Dia ketakutan dan mengajak kita masuk. Tentu ada sebabnya. Hayo kita ikut dia masuk, kata Han Han, dan berlari-larianlah mereka memasuki istana. Akan tetapi beruang itu sambil mengeluarkan suara mengeluh panjang mendorong-dorong untuk terus masuk dan menuruni anak tangga yang membawa mereka ke dalam gudang di bawah tanah, yaitu gudang tempat penyimpanan bahan makanan. Setelah mereka tiba di gudang bawah tanah ini, beruang es itu lalu berjingkrak-jingkrak seperti mabuk atau ketakutan, dan menuding-nuding ke arah dinding sebelah belakang sambil membuat gerakan seperti mendorong dengan kedua lengannya ke arah dinding. Apa maksudnya? Tanya Han Han. Aneh sekali, dia seperti minta kita mendorong dinding. Padahal kalau memang begitu, tenaganya yang amat besar tentu lebih berhasil daripada kita, jawab Lulu, dan anak ini lalu menghampiri dinding, mengerahkan tenaga dan berusaha mendorong seperti yang diperlihatkan dengan gerakan oleh binatang itu. Akan tetapi dinding itu tetap tidak bergerak. Paman beruang. Kalau memang harus didorong, kau bantulah aku, kata Lulu mendongkol karena tidak mengerti maksud binatang itu. Han Han menghampiri dinding itu mencoba untuk mendorongnya, membantu Lulu. Akan tetapi tiba-tiba beruang itu memegang pundaknya dan menariknya ke belakang, lalu menggereng-gereng dan menggeleng-celeng kepala, kemudian membuat gerakan mendorong lagi dari jauh sambil menuding-nuding ke arah Han Han. Mereka telah 3 tahun bergaul dengan binatang itu dan sedikit banyak sudah dapat mengerti bahasa gerakan ini. Hanko, agaknya paman beruang minta engkau yang mendorong dinding, kata Lulu. Han Han mengerutkan kening. Tidak, aku tadi mendorong dia tarik ke belakang. Jangan-jangan dinding ini ada rahasianya dan harus didorong dengan hawa sinkang dari jarak jauh. Mundurlah, Lulu. Ketika mendengar ini dan melihat Lulu mundur, beruang itu mengangguk-angguk dan mengeluarkan suara seperti kalau dia sedang bersenang hati. Makin yakin hati Han Han dan ia lalu mundur. Dalam jarak 1 meter ia lalu menekuk kedua lututnya, memusatkan perhatian, menahan napas, mengerahkan hawa sinkang di dasar perut dan disalurkan ke arah kedua lengannya lalu mendorong ke arah dinding. Karena setiap hari selama 3 tahun ini ia melatih hawa sakti imkang, tentu saja ketika mempergunakan dorongan ini ia pun otomatis mempergunakan imkang. Kemajuan yang diperoleh Han Han selama berlatih 3 tahun ini amatlah hebatnya. Hawa dingin yang amat dahsyat menyambar dari kedua tangannya yang mendorong itu dan dinding yang terbuat dari baja itu tergetar hebat, akan tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Yang sebelah kirinya tergetar keras, akan tetapi yang sebelah kanan tidak tergoyang sedikit pun. Bagus. Sudah tergetar, Koko. Coba lagi, lebih kuat, kata Lulu setengah berteriak, mengharapkan untuk membuka rahasia tempat ini dan ingin sekali mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu, suara badai mengamuk di luar istana terdengar amat santer dan angin malah masuk sampai ke tempat itu. Dapat dibayangkan betapa hebatnya badai mengamuk kalau anginnya dan suaranya sampai memasuki ruangan di bawah tanah itu. Han Han sudah siap untuk mencoba lagi, akan tetapi beruang itu menggereng-gereng marah dan menggerak-gerakkan kedua kaki depan tanda tidak setuju, akan tetapi masih tetap membuat gerakan mendorong-dorong dinding. Han Han tidak jadi mendorong lagi, lalu mempergunakan pikirannya. Memang dia harus mendorong, akan tetapi agaknya keliru cara menggunakan sinkang. Kalau dorongan ini hanya membutuhkan tenaga kasar,
tentu binatang itu sendiri akan sanggup melakukannya, karena dalam hal tenaga kasar, beruang itu jauh lebih menang dibandingkan dia. Tentu harus menggunakan sinkang, akan tetapi mengapa salah? Tiba-tiba ia teringat. Dia melatih sinkangnya berdasarkan ilmu-ilmu dari Mahabin Lomo yang ia gabungkan dengan ilmu dari kitab Sepasang Pedang Iblis, yaitu mempergunakan imkang. Inilah agaknya yang menjadi kesalahannya. Tentu saja ilmu dari penghuni istana di Pulau Es ini berbeda sinkangnya dengan Mahabin Lomo. Akan tetapi, tenaga sinkang ada dua macam, kalau tidak hawa sakti dingin tentu hawa sakti panas, yaitu Yangkang. Dia sudah mencuri ilmu ini dari Kang To Ukui, akan tetapi sudah 3 tahun ia tidak pernah melatih Yangkang. Betapapun juga, Han Han masih belum lupakan untuk mempergunakan tenaga yang keluar dari hawa sakti itu. Latihan-latihannya dengan batu bintang dan dengan nyala api tulang manusia sudah cukup matang. Apakah dengan tenaga Yangkang? Ia bertanya kepada diri sendiri, sedangkan Lulu hanya memandang, tidak berani mengganggu karena maklum bahwa kakaknya sedang berusaha keras untuk membuka rahasia dinding ini. Han Han kembali menekuk kedua lututnya, kemudian ia berdiam sampai lama, berusaha mengobarkan hawa Yangkang di tubuhnya. Memang amat sukar dan sebentar saja peluh membasahi muka dan lehernya, akan tetapi ternyata ia berhasil karena kedua tangannya mulai menjadi panas, bahkan mengepulkan asap. Lulu terbelalak kagum dan beruang itu meloncat ke belakang ketakutan. Memang luar biasa sekali anak ini. Keadaan jasmaninya yang tidak wajar lagi menimbulkan kekuatan mukjizat dan kekuatan kemauannya bukan main besarnya sehingga hawa sakti di tubuhnya itu lebih dikuasai kemauannya daripada kematangan latihannya. Setelah merasa kedua lengannya menggetar-getar dengan hawa panas seperti dahulu kalau ia berlatih secara diam-diam di daerah terlarang belakang istana Pangeran Ouyang Chinko, Han Han lalu melakukan gerakan mendorong untuk kedua kalinya ke arah dinding itu. Kembali dinding itu tergetar hebat seperti tadi. Akan tetapi, sekali ini yang tergetar hebat adalah bagian dinding di sebelah kanannya, sedangkan di sebelah kiri sama sekali tidak bergerak, menjadi sebaliknya daripada tadi. Beruang itu mulai mengomel lagi dan membanting-banting kaki belakang seperti orang marah, lalu menuding-nuding Han Han lagi sambil menggunakan gerakan mendorong-dorong. Han Han menjadi bingung. Kalau dengan imkang dan yangkang keduanya gagal, habis cara bagaimana ia harus mendorong dinding itu? Sementara itu, kini angin yang masuk dengan santer membawa pula butiran-butiran es yang keras sehingga mengejutkan mereka. Hanko, apa bedanya doronganmu yang pertama dengan yang kedua? Tiba-tiba Lulu yang sejak tadi memperhatikan itu bertanya. Yang pertama menggunakan hawa sakti dingin, yang kedua menggunakan hawa sakti panas. Lulu bertepuk tangan dan wajahnya berseri. Sekarang aku mengerti. Ketika engkau menggunakan imkang yang pertama tadi, dinding sebelah kiri yang terguncang hebat sedangkan yang kanan tidak bergerak. Sebaliknya, ketika kau menggunakan yangkang, dinding di kanan yang tergetar sedangkan yang kiri tidak. Sekarang, kau doronglah dengan kedua hawa sakti im dan yang. Kalau lengan kirimu mendorong dengan imkang ke sebelah kiri dinding dan lengan kananmu mendorong dengan yangkang ke sebelah kanan, tentu akan terbuka rahasia ini. Agaknya engkau benar, akan tetapi betapa mungkin menggunakan dua hawa sakti yang berlawanan secara berbareng? Mengapa tidak mungkin Koko? Kita pernah membaca kitab tentang ilmu silat Im Yang Kun yang berada di perpustakaan. Bukankah ilmu itu pun mempergunakan dua macam sinkang? Benar, dan sepasang kitab suhu dan subo yang diberikan kepadaku pun mengandung tenaga yang berlawanan. Akan tetapi hal itu dimainkan oleh dua orang, tentu saja dapat. Kalau aku seorang diri harus mengerahkan tenaga yang berlawanan, betapa mungkin? Aku belum pernah belajar tentang itu. Koko, engkau seorang yang paling cerdik dan pandai di seluruh dunia ini. Apa yang tidak mungkin bagimu? Cobalah, engkau tentu bisa. Lihat, badai makin hebat mengamuk. Butiran-butiran es seperti peluru dan aku harus selalu menangkis, akan tetapi butiran-butiran itu hancur kalau mengenai tubuhmu dan kau seperti tidak merasakan. Koko, aku dapat menduga bahwa tentu ada tempat persembunyian rahasia dan Paman Beruang agaknya hendak mengajak kita bersembunyi di tempat itu. Han Han menoleh dan melihat betapa beruang itu repot menutupi mukanya agar jangan terkena hantaman butiran-butiran es yang kalau mengenai matanya atau hidungnya tentu akan mengakibatkan luka. Binatang ini ketakutan dan mengeluarkan bunyi seperti anak kucing. Harus kucoba, pikirnya dan mulailah ia menekuk kedua lututnya, menghadapi dinding dan mulailah ia mengatur hawa sinkang yang disalurkan dari pusarnya,
naik ke atas dan dia mencoba untuk membaginya menjadi dua hawa sakti Im dan Yang. Sesungguhnya, hanya orang yang sinkangnya sudah amat tinggi saja yang akan dapat mengerahkan Im Kang dan Yang Kang secara berbarengan. Di luar kesadarannya, Han Han telah memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Akan tetapi karena dia belum pernah berlatih di bawah bimbingan ahli, maka ia repot sekali membagi sinkang ini. Kedua tangan sakti itu menarik-narik, kadang-kadang menjadi Im Kang semua yang amat hebat sehingga tubuhnya menggigil kedinginan, kadang-kadang Yang Kang menang kuat dan semua tenaga menjadi hawa sakti yang panas membuat kepalanya mengepulkan asap. Ia merasa tersiksa sekali, dadanya sampai terasa nyeri dan napasnya terengah-engah. Akan tetapi ketika ia hendak membatalkan usahanya yang sia-sia ini dan melirik ke arah Lulu, ia melihat adiknya itu memandang kepadanya penuh kekaguman dan penuh kepercayaan. Hal ini memberi kekuatan luar biasa kepadanya dan cukup memberi dia kenekatan untuk berusaha sampai berhasil biarpun dia akan menderita sampai mati sekalipun. Memang hebat sekali tenaga kemauan hati Han Han. Tenaga mukjizat inilah yang membuat ia memiliki kekuatan pada matanya sehingga tanpa belajar ia telah mempunyai kepandaian menundukkan kemauan dan semangat orang lain. Kini tenaga kemauannya ini ia tujukan ke dalam dan biarpun ia belum pernah melatih untuk mengendalikan sinkang, kini ia berusaha lagi untuk mencegah sinkangnya menjadi dua macam, sekali ini dia berhasil. Akan tetapi keadaannya seperti seorang yang mengendalikan dua ekor kuda yang berlawanan larinya, sehingga ia harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada melawan sinkang sendiri agar jangan sampai menyeleweng ke kanan atau ke kiri. Kembali ia mendorong dengan kedua lengan yang berlawanan hawa saktinya. Dinding itu tergetar hebat, terdengar keras sampai mengeluarkan suara dan disusul suara berderit aneh kemudian. Dinding itu terpecah menjadi dua bagian dan terbuka seperti ada tenaga rahasia mendorongnya ke kanan kiri. Kau berhasil, Hanko. Lulu bersorak akan tetapi kegirangannya segera berubah menjadi kaget ketika melihat tubuh Han Han roboh terguling. Lulu cepat melompat dan berhasil memeluk tubuh kakaknya sehingga Han Han tidak sampai terbanting. Beruang itu pun berseru girang, akan tetapi ia lalu menyambar tubuh Han Han, dipondongnya dan ia menunjuk-nunjuk ke bawah di mana terdapat anak tangga dari batu, memberi isyarat kepada Lulu untuk menuruni anak tangga sedangkan dia sendiri sambil memondong tubuh Han Han, mengikuti dari belakang dengan wajah takut-takut. Lulu yang menjadi cemas melihat kakaknya pingsan, segera menuruni anak tangga tanpa ragu-ragu, karena ingin segera dapat menolong kakaknya yang dipondong beruangnya. Melihat kakaknya dipondong beruang itu, teringatlah ia beberapa tahun yang lalu ketika mula-mula mereka datang, hanya bedanya, kalau dahulu dia yang mengikuti binatang itu, sekarang dialah yang berjalan di depan. Anak tangga itu amat dalam, 2 kali lebih dalam daripada anak tangga yang menuju ke gudang bawah tanah. Dan ketika ia sampai di dasar anak tangga, Lulu menjadi bengong. Tentu ia sudah bersorak gembira kalau saja tidak ingat akan keadaan kakaknya. Ruangan yang berada di dasar tangga itu benar-benar mempesonakan sekali, jauh lebih indah daripada semua ruangan di atas, benda-benda yang berada di situ berkilauan, terbuat daripada emas dan perak. Beruang itu sudah menurunkan tubuh Han Han ke atas lantai yang terbuat daripada batu putih bersih dan mengkilap, kemudian beruang itu berlari ke tengah ruangan dan menjatuhkan diri berlutut di depan 3 buah patung yang terbuat daripada batu pualam. Berlutut sambil mengeluarkan suara seperti menangis. Biarpun merasa heran sekali, akan tetapi Lulu tidak lagi memperhatikan binatang itu, tidak pula memperhatikan ruangan yang indah karena semua perhatiannya telah ia curahkan kepada Han Han yang menggeletak terlentang di atas tanah. Ia berlutut di dekat kakaknya dan memeriksa. Alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa kulit muka kakaknya itu berwarna 2 macam. Yang kanan berwarna hitam seperti terbakar gosong, adapun yang kiri berwarna putih kebiruan seperti muka mayat. Han Han rebah tak bergerak, dan napasnya tinggal satu-satu. Koko, Hanko, Koko, Lulu memeluk tubuh kakaknya dan menjadi kebingungan. Akan tetapi ia lalu teringat bahwa kakaknya tentu menderita luka di sebelah dalam, akibat dari pengerahan sinkang yang dibagi menjadi 2 hawa sakti tadi. Ia sudah banyak membaca kitab tentang latihan sinkang, bahkan dia sendiri sudah melatih diri di bawah bimbingan kakaknya. Yang ia latih adalah sebuah kitab dari perpustakaan di Istana Pulau Es itu yang sesuai dengan latihan yang pernah dipelajari Han Han dari Lau Pangcu. Tanpa mereka sadari, kalau Han Han menggembleng diri dengan ilmu kaum sesat, adalah Lulu malah melatih diri dengan ilmu kaum bersih.
Melihat keadaan kakaknya sekarang ini, Lulu teringat akan ilmu memindahkan sinkang ke tubuh orang lain untuk membantu orang itu. Maka, biarpun latihannya belum matang benar, Lulu tanpa ragu-ragu lagi duduk bersila dan menempelkan kedua telapak tangannya ke dada dan perut Han Han. Kemudian ia mengheningkan cipta, bersamadi mengumpulkan semua tenaga dalam di tubuhnya yang ia paksa keluar melalui kedua tangannya memasuki tubuh Han Han. Han Han siuman dan merasa betapa ada hawa hangat yang halus lembut memasuki dadanya. Ketika ia membuka mata dan melihat betapa Lulu bersila meramkan mata dan menempelkan kedua telapak tangan ke badannya, ia menjadi terharu sekali dan rasa sayangnya terhadap adiknya ini makin mendalam. "Cukuplah, Lulu. Jangan menyia-nyiakan sinkangmu yang masih belum kuat," katanya halus sambil mendorong kedua tangan Lulu perlahan-lahan. Lulu membuka matanya akan tetapi menutup mulutnya yang sudah akan bertanya ketika ia melihat betapa kakaknya bangkit dan bersila sambil meramkan mata. Ia tahu bahwa kakaknya sedang mengerahkan tenaga untuk mengobati diri sendiri dan perlahan-lahan muka kakaknya yang tadinya berwarna dua kini menjadi pulih kembali. Hatinya menjadi lega dan mulailah dia menyapu keadaan sekeliling ruangan indah itu dengan pandang matanya. Ruangan itu benar-benar amat indah. Di tengah ruangan terdapat 3 buah patung, yang tengah merupakan seorang laki-laki yang tampan sekali, akan tetapi bagian kepalanya, di dahi, terdapat 2 buah lubang seolah-olah bagian kepala patung ini ada yang menusuknya dengan senjata 2 kali. Di sebelah kiri patung pria ini adalah sebuah patung wanita, cantik jelita dengan tubuh ramping dan dengan wajah lemah lembut, akan tetapi sebelah kakinya buntung. Adapun yang berada paling kanan adalah patung seorang wanita yang juga cantik jelita, lebih tinggi daripada wanita buntung. Akan tetapi kecantikan wanita di kanan ini bercampur dengan kekerasan hati dan kekejaman yang membayangkan pada wajah cantik itu. Hanya patung inilah yang tidak ada cacatnya. Tiba-tiba Lulu tertawa. Memang lucu melihat tingkah laku beruang es ketika itu. Binatang ini seperti kesurupan atau telah menjadi gila. Kadang-kadang ia lari dan menjatuhkan diri di depan patung pria, memeluk kaki patung itu, mengeluarkan suara seperti menangis, kemudian berlutut di depan patung wanita buntung, berdongak ke atas memandang wajah patung itu dengan wajah membayangkan rasa sayang. Akan tetapi selalu ia kembali ke patung sebelah kanan dan ia berlutut di depan wanita cantik tanpa cacat itu sambil mengangguk-angguk dan membentur-benturkan kepala ke lantai dan mengeluarkan suara seperti sedang ketakutan. Melihat beruang itu berlutut di depan 3 patung dengan 3 macam tingkah laku, kelihatan lucu bukan main sehingga Lulu tertawa. Han Han membuka matanya. Ia pun terpesona akan keindahan ruangan itu dan kini tahulah ia mengapa beruang itu mengajak mereka ke situ. Dari tempat ini, suara badai mengamuk tidak terdengar lagi dan mereka memang aman daripada gangguan suara dan ancaman hujan butiran es keras yang berterbangan seperti peluru. Akan tetapi, melihat beruang itu seperti gila berlutut di depan 3 buah patung itu, ia memandang terbelalak dan hatinya berdebar keras. Tidak salah lagi, tentu patung-patung itu adalah patung dari para penghuni istana Pulau Es yang telah meninggalkan kesemuanya untuk dia dan Lulu. Sudah meninggal duniakah mereka bertiga itu? Ia bangkit lalu menggandeng tangan Lulu, dan berbisik. "Lulu, jangan sembrono. Kurasa mereka itu adalah patung daripada Lo Cianpue yang dahulu menjadi penghuni istana Pulau Es. Mari kita memberi hormat." Lulu menurut dan sambil bergandengan tangan mereka menghampiri tengah ruangan itu. Melihat betapa 3 buah patung itu menggambarkan seorang laki-laki muda dan tampan dan 2 orang wanita yang cantik jelita seperti putri-putri istana, Han Han terbelalak dan meragu. Inikah manusia-manusia sakti yang menjadi penghuni istana Pulau Es? Akan tetapi, menyaksikan sikap beruang itu, ia tidak ragu-ragu lagi dan ia membimbing tangan Lulu dan diajaknya adiknya itu berlutut di depan ketiga patung itu sambil berkata, "Tecu si Han dan si Lulu mohon ampun kepada Samwi Lo Cianpue bahwa Tecu berdua berani mendiami istana Pulau Es tanpa izin Samwi, dan Tecu berdua menghaturkan banyak terima kasih atas segala kebaikan yang ditinggalkan Samwi Lo Cianpue untuk keperluan Tecu berdua." Beruang itu kelihatan girang sekali melihat Han Han dan Lulu berlutut. Ia pun berlutut di depan patung pria itu dan mengeluarkan suara menguik-nguik seolah-olah ia pun menceritakan bahwa 2 orang anak-anak itu adalah orang baik-baik dan selama ini menjadi sahabat-sahabatnya. "Koko, mengapa aku bernama si Lulu?" Lulu berbisik setelah mereka bangkit dan melihat-lihat keadaan ruangan yang indah itu. "Habis, engkau adikku. Kalau tidak bersisi seperti aku, mau pakai si apa lagi?"
Koko, para Locianwei yang katanya orang-orang sakti, kenapa masih begitu muda-muda dan kelihatan seperti orang-orang lemah? Hus, jangan berkata demikian, Lulu. Kau lihat beruang itu mengenal majikan-majikannya, kiranya tidak salah lagi. Mereka adalah penghuni istana yang tadinya terbuka itu dapat menutup sendiri, tentu saja Han Han dan Lulu menjadi terkejut dan merasa seram. Adakah makhluk tersembunyi di tempat itu yang menutupkan dinding baja ini? Mereka diam-diam mengambil keputusan untuk tidak memasuki tempat rahasia itu lagi kalau tidak amat perlu, karena kehadiran mereka seolah-olah mengganggu ketentraman dan kesunyian tiga patung yang indah itu. Kemanakah perginya perahu Manchu yang dipimpin oleh Kang Toukui gak lihat pada 3 tahun yang lalu ketika perahu itu bertemu dengan perahu Ma Bin Lomo? Seperti telah diceritakan di bagian depan, dengan licik sekali Kang Toukui dapat mengalahkan Ma Bin Lomo dengan anak panah berapi sehingga perahu Ma Bin Lomo terbakar dan memaksa Ma Bin Lomo dan 3 orang pembantunya meloncat ke laut meninggalkan perahu yang terbakar. Si setan botak tertawa bergelak, suara ketawanya yang mengandung tenaga hikang amat kuatnya itu terbawa angin laut dan terdengar sampai jauh, seperti suara ketawa iblis taut sendiri. Adapun Ma Bin Lomo dan 3 orang kawannya, dapat menghindari maut dengan jalan mengapungkan diri berpegangan kepada bambu-bambu yang mereka renggut putus dari perahu, yaitu bambu-bambu pengapung yang dipasang di kanan kiri perahu yang terbakar itu. Pada saat itu, badai mulai mengamuk dan gak lihat bersama anak buahnya terlalu repot dan sibuk menyelamatkan perahu mereka melawan ombak membadai sehingga mereka tidak melihat betapa Ma Bin Lomo dan 3 orang pembantunya mempergunakan kekuatan tangan mereka untuk mendayung bambu-bambu pengapung itu mendekati perahu Manchu itu. Tidak melihat betapa 4 orang sakti itu akhirnya berhasil menempel di tubuh perahu dan berpegang kuat-kuat sehingga betapapun badai mengamuk dan perahu itu diayun dan diguncangkan, mereka tetap menempel pada tubuh perahu seperti 4 ekor lintah menempel di perut kerbau. Setelah badai mereda, perahu itu dibawa jauh dari sekumpulan pulau-pulau itu dan terdampar di sebuah pulau kecil yang kosong. Gak lihat dan anak buahnya lalu mendarat dan para perwira Manchu itu lalu mempergunakan sebuah alat teropong untuk menyelidiki keadaan sekitar pulau itu. Tiba-tiba seorang di antara para perwira itu berseru keras dalam bahasa Manchu dan menunjukkan teropongnya ke arah utara. Sekali meloncat, Gak lihat sudah tiba di dekat perwira ini dan menyambar teropongnya. Biarpun dia memiliki ilmu tinggi dan pandang matanya jauh lebih awas daripada mata orang biasa, namun dibandingkan dengan kekuatan teropong itu ia masih kalah jauh. Ia lalu memakai teropong itu dan menunjukkan pandangannya ke utara, kemudian ia berkata girang. Tidak salah lagi, itulah Pulau Es, kita berhasil, teriaknya. Tentu saja hatinya girang ketika ia melihat sebuah pulau yang putih diliputi salju dan melihat samar-samar sebuah bangunan indah di tengah pulau, di bagian yang agak tinggi. Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan ngeri dan 4 orang perwira Manchu roboh terjungkal dan tewas seketika. Seperti iblis-iblis penghuni pulau, muncullah 4 orang kakek yang pakaiannya basah kuyup, dan biarpun keadaan 4 orang kakek ini cukup payah karena terendam di air laut terlalu lama, namun mereka itu dapat dikenal sebagai Ma Bin Lomo, si muka tengkorak Sui Choan, Kek Bu Huisyo, dan si muka Bopeng Oukian. Mereka berhasil mendarat pula dan begitu muncul, mereka berempat menyerang 4 orang perwira yang roboh dan tewas seketika. Iblis muka kuda, engkau masih belum mampus, teriak setan botak dengan nyaring dan terheran-heran. Si botak yang buruk. Bukan aku, melainkan engkaulah yang akan mampus, balas Ma Bin Lomo yang segera maju menerjang si setan botak. Adapun 3 orang pembantunya sudah dikurung oleh 26 orang perwira Manchu. Pertandingan hebat dan mati-matian terjadilah di pulau kosong itu. Terjangan Ma Bin Lomo sudah disambut dengan tangkisan Kang Toukui. 2 buah lengan yang amat kuat bertemu dan keduanya terpental ke belakang. Biarpun hawa sakti yang tersalur di tangan mereka berlawanan dan amat berbeda, yang seorang adalah ahli Yang Kang dan yang kedua adalah ahli Im Kang, namun karena tingkat mereka sudah amat tinggi dan seimbang, keduanya terpental keras dan masing-masing harus mengakui bahwa lawan tidak boleh dipandang ringan. Maka mereka segera saling menggempur dengan hati-hati sekali, karena mereka maklum bahwa satu kali saja terkena pukulan lawan, berarti bahaya maut mengancam nyawa mereka. Pertandingan antara 3 orang pembantu Ma Bin Lomo yang dikeroyok 26 orang perwira Manchu juga berjalan dengan sengit dan mati-matian. Para perwira itu bukanlah prajurit-prajurit sembarangan, melainkan perwira-perwira pilihan yang sengaja diutus oleh Kaisar untuk mencari Pulau Es di bawah pimpinan setan botak.
Mereka mengeroyok dengan senjata golok mereka secara teratur dan tidak serampangan karena mereka pun tahu bahwa 3 orang itu adalah orang-orang sakti yang berilmu tinggi. Kalau saja 3 orang sakti itu berada dalam keadaan segar seperti biasa, biarpun dikeroyok 26 orang, tipis harapan bagi para perwira itu untuk dapat menang. Akan tetapi 3 orang pembantu Mahabin Lomo itu telah mengalami penderitaan hebat ketika mereka menempel pada tubuh perahu yang diombang-ambingkan gelombang lautan. Gempuran-gempuran air laut membuat mereka lelah sekali, kehabisan tenaga, ditambah ketegangan yang mengerikan, sehingga kini ketika mereka menghadapi pertempuran, tenaga mereka tinggal setengahnya. Hal inilah yang membuat mereka terdesak hebat dan terancam. Sampai puluhan jurus, mereka bertiga belum juga mampu merobohkan seorang di antara para perwira yang bekerja sama secara rapi dan membalas dengan serangan-serangan berganda yang ganas. Antara Galiat si setan botak dan Siangkoan Li si iblis muka kuda terjadilah pertandingan yang seru dan hebat. Keduanya sekali ini dapat melanjutkan pertandingan beberapa tahun yang lalu dan sungguh pun mereka itu merupakan 2 di antara para datuk yang enggan untuk saling bermusuhan, apalagi saling membunuh, namun pertandingan sekali ini lain lagi sifatnya. Pulau Es sudah tampak di depan mata, dan satu sama lain merupakan penghalang terbesar untuk dapat memiliki semua pusaka di pulau itu yang diidam-idamkan oleh golongan Kangou seluruhnya, baik dari kaum bersih maupun kaum sesat. Mereka ini para tokoh Kangou, sudah tahu bahwa Pulau Es itu merupakan tempat bertapa Koailojin, seorang manusia dewa yang memiliki kesaktian luar biasa dan yang telah meninggalkan benda-benda pusaka termasuk kitab-kitab pelajaran segala macam ilmu di pulau itu. Karena ingin mendapatkan benda pusaka, kini Galiat dan Siangkoan Li bertanding mati-matian, maklum bahwa sebelum berhasil menewaskan lawan berat ini, tak mungkin mereka itu akan dapat mencapai idam-idaman hati masing-masing. Setelah lewat kurang lebih 1 jam, pertandingan antara Galiat dan Siangkoan Li masih berlangsung seru dan sukar untuk diduga siapa di antara mereka yang lebih unggul dan akan mencapai kemenangan. Memang sudah tentu sekali seorang di antara mereka akan kalah, akan tetapi hal ini tentu akan terjadi lama sekali, mungkin sehari penuh, atau 2 bahkan 3 hari. Dan dapat diduga pula bahwa kalau sampai terjadi seorang di antara mereka kalah dan tewas, dia yang menang tentu takkan keluar sebagai pemenang yang utuh, sedikitnya tentu akan mengalami luka-luka parah. Namun dalam pertempuran kurang lebih 1 jam itu, telah terjadi perubahan pada pertandingan antara 2 orang pembantu Mahabin Lomo dengan para perwira. 3 orang sakti itu mengamuk hebat sekali, melupakan kelelahan tubuh mereka karena mereka maklum bahwa kalau mereka tidak dapat keluar sebagai pemenang, mereka akan tewas di pulau kosong itu. Sui Choan si muka tengkorak sudah menggunakan senjatanya yang ampuh, sebuah tipian, yaitu sebatang pecut besi yang biasanya ia libatkan di pinggang sebagai sabuk. Pecut besi itu kini menyambar-nyambar dan mengeluarkan suara meledak-ledak seperti halilintar yang menyambar-nyambar di atas kepala para pengeroyoknya yang amat banyak jumlahnya itu. Adapun Ket Bu Huisio tokoh Kong Tong Pai yang menyeleweng itu menggunakan senjatanya yang kelihatan sederhana namun sesungguhnya tidak kalah ampuhnya, yaitu jubahnya sendiri yang kini ia lolos dan dipergunakan sebagai senjata. Jangan dipandang ringan senjata ini, karena di tangan pendeta Kosen ini, jubah itu dapat menjadi lemas dan dipakai melibat senjata lawan, juga dapat menjadi kaku seperti sebatang tongkat baja. Pou Kian si muka Bopeng telah mempergunakan senjata pedang, sebatang pedang yang lemah sekali, tipis namun amat keras dan tajam sehingga ketika dimainkan, berubah menjadi segulung sinar putih yang membentuk lingkaran-lingkaran dan melindungi tubuhnya dari atas ke bawah dari hujan golok yang dilancarkan oleh para pengeroyoknya. Betapapun lihainya 3 orang tokoh ini dengan senjata-senjata mereka yang ampuh, namun jumlah pengeroyok terlalu banyak sehingga setiap kali senjata-senjata mereka itu menyambar, tentu akan bertemu dengan tangkisan 8-9 batang golok di tangan para perwira Manchu yang rata-rata memiliki tenaga besar. Setelah pertandingan ini berjalan kurang lebih 1 jam, mereka itu masing-masing telah menewaskan 2 pengeroyok sehingga ada 6 orang perwira yang roboh tewas, akan tetapi mereka bertiga pun tidak luput daripada luka-luka bacokan golok. Biarpun luka-luka itu tidak parah, hanya merobek kulit dan melukai sedikit daging, namun darah yang keluar membuat mereka menjadi makin lemas dan mulailah mereka merasa khawatir karena kalau dilanjutkan, agaknya mereka itu sendiri akan roboh biarpun mungkin mereka akan dapat menewaskan lebih banyak lawan lagi. Dengan demikian, keadaan 3 orang pembantu Mahabin Lomo ini terancam bahaya, sedangkan keadaan Mahabin Lomo sendiri pun belum pasti,
kesempatannya untuk menang masih setengah-tengah atau paling banyak dia hanya menang seusap saja. Pertandingan yang berlangsung amat serunya ini membuat mereka semua tidak sempat memperhatikan soal-soal lain yang terjadi di sekitar pulau kosong itu. Tidak tahu betapa dari sebelah belakang pulau mendarat pula sebuah perahu layar yang keadaannya pun tidak lebih baik daripada perahu Manchu, dan jelas tampak bekas-bekas amukan badai sehingga layar perahu ini sebagian kecil robek-robek, tiangnya ada sebuah yang patah. Tidak melihat betapa dari perahu ini meloncat turun ke darat 7 orang yang gerakannya ringan dan gesit, tanda bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka itu terdiri dari 7 orang kakek yang usianya paling sedikit 50 tahun, dan di punggung masing-masing tampak menggemblok sebatang pedang yang gagangnya terukir indah dan dihias ronce-ronce beraneka warna. Ada yang merah, hijau, kuning dan biru. Siapakah mereka ini? Para pembaca sudah mengenal mereka, karena 7 orang kakek gagah perkasa ini bukan lain adalah Xiao Lim Chit Kiam, 7 pedang Xiao Lim Pai, jago-jago pedang dari Xiao Lim Pai yang telah terkenal keampuhan ilmu pedang mereka. Seperti juga para tokoh Kangou yang lain, mereka ini tertarik akan Pulau Es, bahkan sekali ini atas perintah ketua Xiao Lim Pai, mereka menggunakan perahu untuk mencari pulau rahasia itu setelah mendengar bahwa pemerintah Manchu juga menaruh minat atas pulau yang mengandung benda-benda pusaka yang amat penting bagi dunia persilatan itu. Dan seperti juga halnya perahu-perahu Manchu dan Ma Bin Lomo, Xiao Lim Chit Kiam ini pun diserang badai sehingga perahu mereka dipermainkan gelombang tanpa mereka dapat berbuat sesuatu yang berarti. Tenaga manusia, betapapun kuat dan pandainya mereka, akan tampak kecil tak berarti setelah berhadapan dengan kekuasaan alam yang maha hebat. Akhirnya, tanpa mereka kehendaki, perahu mereka juga terdampar pada pulau kosong itu seperti juga perahu Manchu, hanya bedanya, mereka terdampar di pantai yang berlawanan dengan pantai di mana perahu Manchu mendarat. Xiao Lim Chit Kiam tidak membawa teropong seperti yang dimiliki para perwira Manchu, maka pandangan mata mereka tidak dapat mencapai pulau es yang tampak samar-samar di jauh. Karena ini, mereka tidak tahu bahwa pulau es yang diidam-idamkan berada tak jauh lagi dari pulau kosong ini. Mereka lalu mendarat dan tiba-tiba mereka melihat pertandingan hebat yang sedang berlangsung di pantai yang berlawanan itu. Sebagai orang-orang gagah tentu saja mereka tertarik sekali menyaksikan pertandingan mati-matian itu, maka tanpa dikomando mereka lalu berloncatan mendekati tempat pertandingan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa yang sedang bertanding itu adalah setan botak gak liat melawan iblis muka kuda Siang Koan Li, dan banyak sekali perwira Manchu mengeroyok 3 orang kakek yang keadaannya telah payah dan terancam hebat. Xiao Lim Chit Kiam mengenal siapa adanya 2 orang kakek sakti yang bertanding mati-matian itu, tahu bahwa mereka itu keduanya adalah datuk-datuk sesat yang berwatak aneh dan kejam luar biasa. Bahkan mereka pun hampir saja tewas di tangan setan botak gak liat ketika setan botak itu membasmi anak buah Lau Pangcu. Mereka pun tahu bahwa Ma Bin Lomo adalah seorang datuk kaum sesat yang amat kejam dan jahat, yang tidak patut dijadikan sahabat maupun sekutu. Sungguh pun mereka tahu pula betapa kakek sakti ini membenci penjajah Manchu. Akan tetapi kini menyaksikan pertandingan itu, tidaklah sukar bagi mereka untuk memihak. Bukan sekali-kali karena mereka menaruh simpati kepada Ma Bin Lomo, sama sekali tidak. Mereka sebagai tokoh-tokoh Xiao Lim Pai yang bernama bersih dan terkenal sebagai pendekar-pendekar pedang yang gagah, tentu saja tidak sudi bersekutu dengan manusia iblis seperti Ma Bin Lomo. Akan tetapi mereka memiliki permusuhan pribadi dengan Kang Tou Kui gak liat. Permusuhan itu timbul ketika keponakan wanita mereka, yaitu Bei Kiam Hok Him, anak murid Xiao Lim Pai yang cantik, telah menjadi korban kekejian gak liat, telah diperkosa oleh setan botak ini. Di samping permusuhan pribadi ini, juga mereka teringat akan pembasmian anak buah Lau Pangcu oleh setan botak. Semua ini ditambah lagi dengan kenyataan sekarang betapa gak liat bersekutu dengan para perwira Manchu, yaitu perwira-perwira penjajah. Tentu saja kenyataan-kenyataan ini memudahkan Xiao Lim Chit Kiam untuk memihak dan serta-merta mereka mencabut pedang sambil menghampiri gak liat yang masih bertanding seru melawan Ma Bin Lomo Siang Koan Li. Kang Tou Kui, bersiaplah untuk menerima hukuman atas dosa-dosamu, bentak Song Kai Sin yang menjadi wakil dari para sutenya. Bentakan ini pun merupakan isyarat komando karena serentak mereka bertujuh sudah menggerakkan pedang mereka sehingga tampak sinar pedang mereka bergulung-gulung dan terdengar suara bercuitan nyaring sekali. Gak liat terkejut bukan main melihat munculnya 7 orang tokoh Xiao Lim Pai yang menjadi musuhnya ini.
Kalau saja dia tidak sedang menghadapi Mha Bin Lomo yang lihai, tentu dia tidak gentar menghadapi Xiao Lim Chit Kiam. Akan tetapi di situ ada Mha Bin Lomo, dan dia sudah pernah bertanding melawan Xiao Lim Chit Kiam yang kalau bergabung merupakan lawan yang amat tangguh pula. Kini melihat gulungan sinar pedang itu, ia mengeluarkan seruan keras dan cepat melempar tubuhnya ke belakang, menggunakan tenaga dorongan Mha Bin Lomo sehingga tubuhnya terjengkang lalu bergulingan cepat sekali. Tahu-tahu ia sudah meloncat ke depan Song Kai-sin yang berada paling dekat lalu mengirim pukulan Fiang Xinjiang. Maklum akan lihainya pukulan ini, Song Kai-sin meloncat jauh namun hawa pukulan itu masih menyerempet pundaknya sehingga ia terhuyung. Pada saat itu, 6 orang sutenya sudah menyerang secara berbareng kepada Gak Liat, sedangkan Mha Bin Lomo sendiri yang tidak menyia-nyiakan kesempatan sudah mengirim pukulan Swat Im Xinjiang kepada setan botak itu. Gak Liat terkejut setengah mati. Ia tahu bahwa pukulan Mha Bin Lomo yang paling berbahaya maka ia cepat menangkis dengan lengan kirinya. Duk! Sekali lagi tubuh kedua orang ini terpental dan Gak Liat cepat mengelak sambil mendorong dengan tangannya ke arah 6 sinar pedang. Akan tetapi biarpun ia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman maut, pundaknya masih tergurat pedang sehingga bajunya robek dan pundak berdarah. Pada saat itu, sebuah dorongan datang lagi dari Mha Bin Lomo. Gak Liat mencoba menangkis, namun gerakannya kurang cepat sehingga ia terdorong ke belakang dan kembali sebuah tusukan pedang mengenai pangkal lengan kirinya. Kakek ini mengeluarkan gerengan keras dan menggulingkan tubuhnya menjauhi para pengeroyoknya. Hahaha. Mha Bin Lomo tertawa dan mendadak kakek ini membalik dan mengirim pukulan Swat Im Xinjiang kepada 7 orang Xiao Lim Pai itu. Serangan ini benar-benar amat tidak terduga sehingga kedua kakak beradik Oei Xuan dan Oei Kiong roboh terguling dengan muka menjadi pucat sekali. Untung bahwa pukulan itu ditangkis oleh saudara-saudara mereka sehingga tenaganya banyak berkurang. Mereka hanya terluka di sebelah dalam yang tidak terlalu parah, hanya membuat tubuh mereka menggigil kedinginan, namun setelah bersila sebentar mengerahkan Sin Kang, rasa dingin itu lenyap. Xiao Lim Chit Kiam kini bersatu dan mereka kini terpecah menjadi 3 kelompok, tidak bergerak-gerak dan saling memandang, menanti pihak lawan bergerak lebih dulu. Mereka menjadi bingung sendiri karena maklum bahwa mereka tidak boleh saling bantu. Bagi Xiao Lim Chit Kiam, keadaan mereka paling sulit. Kalau dibuat ukuran, di antara mereka 3 kelompok, kedudukan Xiao Lim Chit Kiam yang paling lemah. Kalau mereka mengeroyok Gak Liat dengan bantuan Mha Bin Lomo, tentu mereka akan berhasil membalas dendam dan membunuh setan botak, akan tetapi mereka tahu bahwa watak Mha Bin Lomo amat aneh sehingga mereka itu akhirnya pasti akan berhadapan dengan iblis muka kuda yang berhati palsu ini. Kalau mereka kini menghadapi Mha Bin Lomo dan setan botak membantu mereka, tentu Mha Bin Lomo akan dirobohkan, akan tetapi mereka pun akan diserang oleh Gak Liat yang mempunyai banyak kawan perwira-perwira Manchu. Si setan botak Gak Liat yang tadinya merasa khawatir sekali melihat munculnya Xiao Lim Chit Kiam, kini tertawa bergelak melihat Mha Bin Lomo menyerang mereka. Ia maklum bahwa bukan sekali-kali hal itu dilakukan oleh si muka kuda karena memiliki rasa setia kawan terhadap dirinya. Sama sekali bukan. Ia tahu bahwa Mha Bin Lomo menganggap bahwa orang-orang Xiao Lim Pai itu sebagai pesaing juga dalam memperebutkan pusaka-pusaka Pulau Es. Maka ia tertawa bergelak dan berkata, "Hahaha, iblis muka kuda. Kiranya engkau cerdik juga. Pulau Es sudah tampak di depan mata, kalau kita mati-matian saling gempur, akhirnya kita berdua roboh dan enak sekali bagi tikus-tikus Xiao Lim ini. Kita menjadi seperti 2 ekor anjing tua memperebutkan tulang dan akhirnya tikus-tikus ini yang akan mendapat tulangnya." Hahaha. Mendengar ini, Xiao Lim Chit Kiam tercengang dan jantung mereka berdebar. Pulau Es sudah di depan mata? Benarkah Pulau Es sudah dekat dengan pulau kosong ini? Adapun Mha Bin Lomo juga bersiap-siap. Kalau tadi ia menyerang Xiao Lim Chit Kiam, bukan sekali-kali ia hendak menolong Gak Liat. Ia melihat Gak Liat sudah terluka sehingga kini pasti ia akan dapat mengalahkan setan botak itu. Ia tahu bahwa setelah ia mengalahkan setan botak, tentu tenaganya tinggal sedikit karena lelah dan Xiao Lim Chit Kiam ini bukanlah lawan yang empuk. Dan ia pun tahu bahwa mereka bertujuh ini tentu akan mendahuluinya mengambil pusaka-pusaka Pulau Es kalau tidak dapat ia binasakan bersama dengan setan botak. Kini ia meragu dan bersikap hati-hati karena kalau sampai setan botak dapat membujuk mereka ini menghadapinya, ia akan celaka. Pada saat itu, 7 orang Xiao Lim Chit Kiam yang setelah mendengar disebutnya Pulau Es lalu mencari-cari dengan pandang mata mereka,
tiba-tiba mereka itu melihat ke kiri dan menjadi bengong. Melihat keadaan mereka ini, Ma Bin Lomo dan Kang To Ukui ikut pula menengok dan mereka pun terkejut dan melongo. Apakah yang mereka lihat? Kiranya para perwira yang jumlahnya tinggal 20 orang mengeroyok 3 orang pembantu Ma Bin Lomo yang sudah terluka dan mulai kehabisan tenaga itu pun sekarang telah menghentikan pertempuran mereka. Akan tetapi mereka itu bukan berhenti bertempur dalam keadaan sewajarnya. Mereka itu masih dalam sikap bertanding, bahkan berhenti di tengah-tengah gerakan silat akan tetapi sudah menjadi kaku seperti berubah menjadi arca-arca batu. Tahulah orang-orang sakti yang memandang heran bahwa 20 orang mancu dan 3 orang pembantu Ma Bin Lomo itu dalam keadaan kaku karena tertotok jalan darah mereka. Kalau 20 orang perwira mancu itu sampai menjadi kaku tertotok, hal ini tidaklah amat mengherankan benar. Akan tetapi 3 orang pembantu Ma Bin Lomo adalah orang-orang berilmu tinggi, tidak mudah tertotok begitu saja. Dan hebatnya, mereka itu, 23 orang banyaknya, tertotok dalam waktu yang serentak, padahal mereka itu sedang bergerak-gerak cepat dalam pertandingan mati-matian. Manusia mana yang sanggup melakukan totokan seperti itu? Kenyataan inilah yang membuat mereka makin terbelalak memandang ketika tampak seorang kakek yang bertubuh tegap tinggi muncul di pantai. Sebuah perahu nelayan kecil tampak di belakangnya dan kini kakek ini melangkah perlahan-lahan menuju ke tempat mereka. Kakek itu tidak dapat dilihat mukanya karena tertutup oleh sebuah caping nelayan yang amat lebar. Hanya dapat dilihat betapa pakaiannya amat sederhana, pakaian seorang nelayan miskin. Biarpun kini dia sudah melangkah makin dekat, 9 orang sakti itu tetap tidak dapat melihat mukanya yang terus terlindungi caping lebar. Langkahnya perlahan dan sikapnya amat tenang, namun kehadirannya ini membuat seorang sakti dan ganas macam Kang To Ukui dan Ma Bin Lomo sekalipun menjadi bergidik. Xiao Lim Chit Kiam juga tidak mengenal kakek nelayan ini. Akan tetapi gerak-gerik kakek ini yang penuh dengan ketenangan, wibawa yang seolah-olah tergetar keluar dari sikap kakek ini mengingatkan mereka akan guru mereka, Cheng San Huisio ketua Xiao Lim Pai. Oleh karena itu, mereka segera tunduk dan maklum bahwa mereka bertemu dengan seorang sakti yang menyembunyikan diri. Dipelopori oleh Song Ka-Aisin, 7 orang gagah ini menekuk lutut kanan memberi hormat dan berkatalah Song Ka-Aisin. Tecu bertuju Xiao Lim Chit Kiam menghaturkan hormat kepada Lo Cianpue dan mohon maaf apabila Tecu sekalian mengganggu tempat kediaman Lo Cianpue tanpa disengaja. Mohon Lo Cianpue memperkenalkan diri. Kakek nelayan itu tetap menyembunyikan mukanya di balik caping lebar dan terdengarlah suaranya yang halus dan penuh getaran kesabaran dan welas asih. Situasi Cu datang di pulau kosong milik alam, aku nelayan tua mana bisa mempunyai pulau ini? Jauh-jauh menempuh bahaya mencari apa? Lebih baik pulang melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi dunia dan manusia. Sementara itu, Ma Bin Lomo dan Kang To Ukui yang menyaksikan keadaan kakek ini, menjadi khawatir hati mereka. Sikap kakek ini jelas membayangkan bahwa kakek ini pasti akan berpihak kepada Xiao Lim Chit Kiam, karena itu mereka pikir lebih baik turun tangan lebih dulu selagi kakek ini tidak memperhatikan. Seperti telah bermufakat terlebih dahulu, kedua orang sakti ini tiba-tiba saja menyerang dari kanan kiri. Setan botak melancarkan pukulan Fiang Xinjiang dari arah kanan kakek itu sedangkan dalam detik yang sama, Ma Bin Lomo menyerang dengan pukulan Swat Im Xinjiang dari kiri. Xiao Lim Chit Kiam terkejut sekali akan tetapi mereka tidak sempat lagi berbuat apa-apa, selain itu, menghadapi 2 pukulan dahsyat ini, mereka dapat berbuat apakah? Akan tetapi kakek itu dengan sikap tenang sekali mengembangkan kedua lengannya ke kanan kiri. Des. Pada yang berkepentingan. Dorongan kedua orang kakek sakti dari kanan kiri itu bertemu dengan lengan kakek nelayan yang dikembangkan. Tenaga mukjizat yang tak tampak bertumbuk di udara dan akibatnya hebat sekali. Kakek nelayan masih berdiri tenang dan kini sudah menurunkan kembali kedua lengannya yang dikembangkan, bahkan lalu bersedekap, tetapi setan botak dan iblis muka kuda jatuh terduduk. Muka setan botak menjadi merah sekali dan kepalanya mengepulkan asap, sedangkan iblis muka kuda menjadi pucat kebiruan mukanya dan tubuhnya menggigil. Keduanya cepat bersila mengerahkan sinkang masing-masing untuk memulihkan getaran yang membuat mereka hampir tidak dapat bertahan itu karena tenaga sakti mereka tadi membalik dan menyerang diri mereka sendiri. Kakek nelayan itu bersenandung, suaranya lirih namun jelas terdengar. Tenaga Im Dan yang adalah hebat sekali dan Jiwi telah dapat menguasainya. Sayang,
Tenaga murni sehebat itu bukan dipergunakan untuk menyebar kebaikan, melainkan untuk memupuk keburukan. Sungguh sayang karena akibatnya akan menimpa diri sendiri. Setan botak dan iblis muka kuda itu terbelalak dan mulut mereka berseru kaget. Koelo Jin. Pada saat itu, Xiao Lim Chit Kiam yang melihat betapa dua orang kakek iblis itu menyerang si kakek nelayan, sudah siap dengan pedang mereka dan kini melihat kesempatan baik. 7 sinar pedang menyambar ke arah setan botak yang jatuhnya lebih dekat dengan mereka. Kejadian ini amat cepatnya sehingga Kang Toukui gak lihat sendiri hanya terbelalak, tak kuasa menghindarkan diri karena dia sendiri masih lemah oleh getaran yang diakibatkan tangkisan kakek nelayan. Ia maklum bahwa nyawanya berada di ujung rambut, maka ia hanya mengeluh dan memandang terbelalak. Mendadak kakek nelayan itu mengibaskan lengan kanannya ke depan, telapak tangannya mendorong ke arah sinar pedang dan terang. 7 batang pedang itu runtuh semua di atas tanah dan 7 orang pendekar Xiao Limpai itu meloncat ke belakang dengan muka pucat. Kembali kakek itu bersenandung, suaranya tetap halus dan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa yang penting. 7 pedang lihai takkan ada gunanya kalau titik sasarannya terpencar. Jika titik sasaran dipusatkan, alangkah akan kuatnya. 7 orang pendekar pedang itu terkejut dan menjadi girang sekali karena mereka mendapat petunjuk yang menjadi rahasia kekuatan ilmu pedang mereka dan yang tak pernah mereka pikirkan. Maka mereka cepat mengambil pedang masing-masing dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek nelayan ini yang mereka ketahui adalah Koelo Jin, manusia dewa yang pernah mereka dengar. Disebut-sebut suhu mereka namun yang tak pernah mereka jumpai itu. Hendaknya cuy sekalian kembali ke tempat asal masing-masing. Tiada gunanya memperebutkan pusaka karena pusaka yang diperebutkan melalui cucuran darah orang lain hanya akan mendatangkan kutuk. Mencari sesuatu harus dengan cucuran keringat sendiri, bukan dengan cucuran darah orang lain. Dan kalau tidak berjodoh, takkan mendapat. Hendaknya segera Cui meninggalkan tempat berbahaya ini dan kiranya kepandaian Cui sudah lebih dari cukup untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan manusia. Dia berpaling ke arah Mabin Lomo dan berkata, Siang Koan Sicu kehilangan perahu, boleh menggunakan perahu nelayanku yang berada di sana itu. Nah, selamat berlayar. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.